Kita akan belajar latihan soal komposisi dan inverter untuk kelas 11 SMA maupun matematika umum. Jika ada fx sama dengan 3x kuadrat, kemudian gx-nya akar x min 5, tentukan daerah asal dari f per gx. Nah, kalau kayak gini kita bisa tulis dulu ya. F per gx kan berarti sama dengan fx per gx ya. Berarti kan 3x kuadrat per akar x min 5. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita punya bentuk akar ya, misalnya ada fx sama dengan akar dari x gitu misalkan, maka x-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 untuk menentukan daerah asal ya. Karena kalau misalnya kurang dari 0 atau negatif itu akarnya nggak boleh. Jadi kalau akar negatif itu nggak boleh. Terus yang kedua, kalau misalkan kita punya fx sama dengan a per b nih. Nah, sini untuk menentukan daerah asal ya atau bisa, agar terdefinisi maka b-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 nanti jadinya tidak terdefinisi. Oke, jadi ada dua syarat itu ya yang harus kita perhatikan. Sekarang coba kita kerjakan ya. Ini yang di sini kan ada syarat akar ya. Jadi kita lihat yang bawah nih. Kalau yang atas ya, ini sebenarnya nggak berpengaruh nih. Dia semua anggota bilangan real bisa di sini. Jadi mau di x-nya dimasukkan negatif, x-nya positif, 0 dan sebagainya nggak masalah. Jadi kita harus cek yang bawah nih. Di sini kan ada akar x min 5 nih. Jadi kalau x min 5, kalau ada akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kan x min 5 itu lebih besar sama dengan 0. Ini yang pertama. Jadi kalau kita kerjakan ya, ini bisa kita tambahkan 5 di kedua ruas ya. Ini jadinya x lebih besar sama dengan 5. Ini syarat yang pertama. Jadi lebih besar sama dengan 5. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua yang bawah tidak sama dengan 0 ya. Berarti kan akar x min 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini untuk menghilangkan akar kita kuadratkan ya di kedua ruas. Jadi kan jadinya kayak gini, kayak gini kan. Berarti akar dikuadratin kan jadinya hilang ya akarnya ya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa ini misalkan akar x dikuadratin. Atau kalau di bak angka nih, misalkan akar 2 dikuadratin, ini kan sama aja dengan akar 2 dikali akar 2 ya. Ini sama aja dengan akar 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Atau kalau misalnya akar x dikali akar x, berarti kan jadinya x kayak gitu. Nah, berarti kalau akar x min 5 dikuadratin jadinya x min 5. Nah, berarti di sini x min 5 itu tidak sama dengan 0. Terus berarti x tidak sama dengan 5. Nah, itu tinggal kita apa ya? Tinggal kita nih iris di antara dua ini ya, dua syarat tadi ya. Yang pertama x-nya itu kalau misalnya kita gambar ya dalam garis bilangan x lebih dari 5 nih. Ini kan kayak gini nih. Terus yang kedua ya x-nya itu tidak sama dengan 5 nih. Jadi kalau yang di x lebih besar sama dengan 5 dia bulatan ya. Nah, kalau yang bawah ini dia bolong ya di sini. Jadi dia nggak boleh 5. Nah, untuk biar memenuhi semuanya ya, maka dia tidak boleh sama dengan 5 kan. Jadi kalau kita buat irisan ya, buat irisan nih, ini. Jadi hasilnya itu harusnya apa nih? X itu lebih besar dari 5. Jadi kalau kita tulis ya daerah asalnya ya, itu dilamakan dengan df ya. Ya, itu berarti X demikian hingga X-nya itu lebih besar dari 5, X-nya anggota bilangan real. Tadi ya, karena dia lebih besar sama dengan 5 atau langsung ya, lebih besar sama dengan 5, terus tidak boleh sama dengan 5. Berarti pasti dia X-nya lebih dari 5. Yang sama dengannya kita hapus saja nih di sini ya. Sama dengan ini dihapus nih, karena dia tidak boleh sama dengan 5. Oke, oke. Ini untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini kan ada diketahui x sama dengan 8x kuadrat, kemudian gx sama dengan 4 per x min 6,
tentukan hasil operasi dari F plus GX. Ini jadi hanya mencari hasil operasi, nggak perlu mencari daerah asal ya. Sekarang kita coba tulis ya, F plus GX, berarti kan sama dengan penjumlahan ini ya, 8x kuadrat tambah 4 per x min 6. Nah, kalau ada pecahan ya seperti ini, kita harus samakan penyebut agar bisa kita jumlahkan. Nah, di sini kan sama aja dengan penyebutnya satu ya. Jadi tinggal samakan penyebut jadi x min 6. Jadi kalau ada 1 sama 2, penyebutnya jadinya 2. Kalau 1 sama 10, samaan penyebut jadi penyebutnya 10. Jadi kalau 1 sama x min 6 ya pasti penyebutnya x min 6. Nah, sekarang untuk menghitung pembilangnya ya, itu yang di daerah atas ini nih. Berarti kan x min 6 ya, dibagi 1 itu kan x min 6 nih. Jadi x min 6 ya, terus dikalikan dengan 8x kuadrat, kita tulis nih, x min 6 dikalikan 8x kuadrat, nah, terus yang satunya ini tetap 4 ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan ya, ini kan x dikalikan 8x kuadrat ya, berarti kita tulis jadinya 8x kuadrat dikalikan x, terus yang satunya min 6 dikalikan 8x kuadrat, kita tulis min 6 dikalikan 8x kuadrat per x min 6. Terus ini ditambah apa? Tambah 4 per x min 6. Nah, ini 8x kuadrat dikalikan x, ini kan 8x pangkat 3 ya. Terus 6 dikalikan 8x kuadrat, min 6 kali 8 itu 48 x kuadrat per x min 6 plus 4 per x min 6. Nah, ini karena ini udah sama ya, tinggal kita gabung aja tuh. Jadinya 8x pangkat 3 min 48x kuadrat plus 4 per apa? Per x min 6. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 3 ya. Diketahui ini F ya harusnya. Diketahui ini maksudnya adalah dari fungsi F ini, terus ini dan satunya adalah fungsi dari G. Tentukan G bundaran Fx ya. Jadi ingat kalau misalkan konsep di G bundaran Fx itu ya, kalau dalam bentuk diagram panah ya, G bundaran Fx ya, berarti kan dia awalnya itu dari F dulu ya. Berarti kalau misalnya kita gambar nih, kayak gini nih, ini kalau X ya, ini sini itu berarti sama aja dengan Fx dulu, kemudian di sini G Fx. Nah, jadi Fx-nya dulu ya, kemudian seperti kita lihat fungsi yang F dulu nih. Di sini kalau mau buat diagram panah harus kita gambar dulu ya. Jadi ini kan satu ya, satu F itu memasangkan satu dengan dua ya, berarti ini satu, sininya dua, terus dua itu dengan tiga, terus tiga itu dengan empat, terus empat dengan lima. Nah, terus yang F ke G ya, dengan sini ke sini kita lihat yang G nih, G-nya ini kan 25 ya, jadi dari 2 memasangkan dengan 5, terus 3 memasangkan dengan 6, 4 memasangkan dengan 7, 5 dengan 8. Nah, tinggal kita hubungkan ya, di sini kan dari 1 ke 2, terus 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, terus yang G ya, di sini F, ini G. Jadi ingat kalau G beneran F berarti F dulu baru G. Kalau F beneran G, G dulu baru F. Jangan sampai kebalik ya. Terus di sini G-nya itu 2 ke 5 benar, 3 ke 6, 4 ke 7, 5 ke 8. Oke, nah, kalau yang ditanyakan adalah G bundaran Fx ya, berarti adalah terlihat yang dari awal sampai akhir itu nyambung terus ya. Ini contohnya nih 1 ke 2, terus dia 2 ke 5 nih nyambung terus nih. Berarti hasilnya adalah 1,5 kayak gitu. Terus
Terus yang 2 ke 3, terus 3 ke 6 nyambung juga ya, berarti 2,6. Tapi kita tulis yang angka awal ya, angka awal dan akhir kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini dari 3 ke 4, 4 ke 7 nyambung terus. Terus yang terakhir dari 4 ke 5, 5 ke 8. Oke. Terus berarti hasil komposisinya adalah ini 1,5, 2,6, 3,7 dan 4,8. Oke, kita lanjut lagi coba untuk yang nomor 4 ya. Diketahui Gx sama dengan X kuadrat plus 8 dan Hx sama dengan X min 10. Tentukan hasil komposisi fungsi H bundaran Gx. Ya, berarti kalau H bundaran Gx bisa kita tulis sebagai Hgx. Berarti yang di dalam itu adalah Gx-nya ya. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi tadinya Hx ya, sama dengan X min 10, berarti kalau jadi Hgx ya, semua yang ada X ya di sini, ini kan tadinya X nih. Semua yang ada X kita ganti dengan Gx. Berarti yang resminya diganti Gx, sini juga diganti dengan Gx. Berarti bisa kita tulis nih. Jadinya Gx min 10. Sekarang coba kita kerjakan ya. Berarti ini Hgx sama dengan Gx min 10. Nah, Gx-nya itu apa nih? Gx-nya kita masukkan nilai ini nih. X kuadrat plus 8. Ya, berarti jadinya X kuadrat plus 8 dikurangi 10. Kayak gini. Nah, terus tinggal kita hitung deh. X kuadrat plus 8 min 10. 8 dikurangi 10 berapa? Min 2. Berarti X kuadrat min 2. Oke. Udah semua ya. Sekarang kita lanjut untuk nomor 5 ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan 5x min 3 per x plus 2. Tentukan nilai dari f inverse 3 nih. Nah, kalau kayak gini kita bisa tulis dulu ya. Y sama dengan 5x min 3 per x plus 2. Nah, di sini konsepnya adalah kita akan ubah menjadi x sama dengan berapa y ya. Nah, untuk mendapatkan itu kita bisa kali silang ya. Ini kan sama aja dengan y per 1 ya. Y per 1 ini berarti dikali silang. Y itu dikalikan sama ini. Terus 1 dikalikan sama 5x min 3. Berarti y dikalikan x plus 2 itu sama dengan 1 dikalikan 5x min 3 tetap ya. 5x min 3. Terus ini y dikalikan dengan x sama y dikalikan dengan 2. Berarti kan jadinya apa nih? Jadinya yx ya, atau xy plus 2y. Nah, ini sama dengan 5x min 3. Sekarang kita akan kelompokkan yang x sama x, yang y sama y sebelah kanan ya. Yang x di sebelah kiri, yang ada y-nya di sebelah kanan. Ini berarti yx min 5x sama dengan apa? Min 2y min 3. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri ini kan ada sama-sama punya x ya. Nah, x-nya ini kita keluarkan. X-nya kita keluarkan. Jadinya y min 5. Dengan apa nih? Min 2y min 3. Nah, tadi kan konsepnya adalah diubah menjadi x sama dengan nih. Ini biar y min 5-nya hilang, kita bagi dengan y min 5 di kedua ruas ya. Nanti kan min 2y min 3 per y min 5. Nah, kalau udah bentuk x sama dengan seperti ini, kita kembalikan lagi nih, x itu menjadi f inverse x, terus y kita ubah menjadi x, berarti min 2x min 3 per x min 5. Nah, ini kita udah ketemu inverse dari x, tapi kita belum mendapatkan inverse dari 3 ya. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan f inverse 3, tinggal kita masukkan 3-nya. Di x ini kita ganti 3 ya, atau disubstitusi dengan 3. Min 2 dikalikan 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi 5. Min 2 kali 3 itu min 6, min 3 per min 2 ya. Berarti sama dengan min 9 per 2 atau min 9 per min 2 atau 9 per 2 atau bisa juga 4 setengah. Ini udah ketemu kayak gini nih. Atau kalau mau alternatif ya kalian kalau hafal
Misalnya bentuknya gini ya, fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ini istilahnya cara cepatnya ya. Tapi kalau misalnya nggak hafal ya nggak apa-apa, kalian bisa gunakan yang seperti ini ya. Ya, kalau cara cepatnya kayak gini, itu berarti kalau fx-nya seperti ini berarti f inverse x-nya itu apa? Min dx plus b per cx min a. Jadi di sini kan nilai a-nya itu berapa nih? A-nya itu sama dengan 5, b-nya itu sama dengan min 3, c-nya sama dengan 1, d-nya sama dengan 2 ya. Nah, tinggal kita substitusi aja di sini nih. Ini min dx min 2x plus b min 3 per cx. Cx-nya 1 berarti x min a. A-nya 5. Udah sama ya. Tinggal kita masukkan f inverse 3-nya berapa nih? Tadi sama ya, hasilnya jadi 9 per 2 atau 4 setengah. Oke, kayak gitu. Dan kita lanjut yang nomor 6 ya. Sini diketahui fungsi x sama dengan x kuadrat min 12x plus 2025, tentukan f inverse x. Nah, di sini kalian harus kuasai apa itu kuadrat sempurna ya. Nah, kalau kuadrat sempurna itu kalian harus bagi yang di tengah ini ya. Ini kan 12x dibagi dengan 2. Sekarang coba kita kerjakan ya. Dengan x kuadrat min 12x plus 2025 ya. Kayak gini ya. Ini kan y sama dengan x kuadrat min 12x plus 2025. Oke. Sekarang kita akan ubah ya. Kalau tadi konsepnya sama ya, kita akan ubah menjadi x sama dengan berapa y kayak gitu kan. Nah, ini y-nya kita pindah sebelah kanan aja nih. Nah, kayak gini ya. Terus berarti kan 2025 ya, kita bisa kurangkan kedua ruas dengan 2025 nih. Berarti x kuadrat min 12x sama dengan y min 2025 ya. Terus ini ya, kita akan buat kuadrat sempurna dari x kuadrat min 12x. Ini kan konsepnya adalah seperti ini. Kalian bagi 12 ini menjadi 2 ya. Nanti kalian ubah menjadi x min dibagi 2 kan 6 ya. Berarti x min 6 kuadrat terus berapa gitu. Nah, kalian bisa rot-rotan dulu ya. Kalian hitung kalau x min 6 kuadrat itu kan hasilnya apa nih? X kuadrat terus ini min 12x plus 36 ya. Berarti agar mendapatkan x kuadrat min 12x, maka ini harus dikurangi dengan 36 ya. Berarti plus 36 dikurangi 36. Kayak gitu kan konsepnya. Nah, kalau yang ini kan sama aja dengan x min 6 kuadrat. Berarti x min 6 kuadrat dikurangi 36. Nah, kita tulis di sini nih. X min 6 kuadrat dikurangi 36 sama dengan Y min 2025. Terus berarti X min 6 kuadrat. Nah, ini kita tambahkan kedua ruas dengan 36 ya. Y min 2025 plus 36. Oke. Terus kita hitung nih, tinggal min 2025 tambah 36 itu berapa? Ini hasilnya berapa? X min 6 kuadrat sama dengan Y min 1989 ya. Terus agar kuadratnya hilang ya, kita kasih akar nih di kedua ruas ya. Dengan jadinya X min 6 sama dengan akar dari Y min 1989. Berarti X itu sama dengan apa nih? Ini jangan lupa dikasih plus minus ya. Berarti X sama dengan 6 plus minus akar Y min 1989. Kalau udah bentuk seperti ini, kita tulis X sebagai F inverse X ya, terus Y-nya kita kembalikan ke X, 6 plus minus akar X min 1. Udah, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya. 7 ini diketahui F1 per X sama dengan X per 2 plus 3X, dan F inverse A itu sama dengan min 1. Terus disuruh menentukan nilai A. Ini sebenarnya kalau kalian mau cara lebih lama ya kalian bisa cari fx-nya dulu, nanti dicari f inverse x-nya, nanti bisa ketemu tuh. Atau kalian bisa juga menggunakan konsep ini. Kalau misalkan kita punya fx,
gini ya, kita gunakan konsep inverse ya. Jadi kalau misalnya kita punya F1 itu sama dengan 2, berarti kalau F inverse 2 itu akan sama dengan 1 ya. Gunakan konsep ini. Kalau misalnya kita punya F1 itu sama dengan 2, berarti inverse dari 2, F inverse 2 itu sama dengan 1. Dibalik-balik aja. Sekarang di sini kan udah ada F inverse A itu sama dengan min 1 ya. Sama dengan min 1. Berarti F inverse sorry. Berarti kita bisa simpulkan nih, kalau F1 ya, F1 itu akan sama dengan sorry, F, berarti dengan konsep yang sama ya, berarti F min 1 itu akan sama dengan apa nih? Akan sama dengan A, ya kan? Nih, lihat yang ini F1 sama dengan 2, jadi kalau F inverse 2 itu akan sama dengan 1. Nah, sama halnya kayak gini nih, ini F inverse A itu akan sama dengan min 1, berarti kalau kita masukkan F min 1 nih, dia akan menghasilkan A, kayak gitu. Sekarang coba kita terapkan di sini nih, ini kan F1 per X itu sama dengan X per 2 plus 3 per X. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan X-nya sama dengan min 1 ya, nanti ketemu tuh. Coba nih, kita masukkan min 1 berarti kan 1 per min 1 ya. Nanti kan sama dengan min 1 per 2 plus 3 kali apa nih? Min 1 ya. Berarti sama dengan min 1 per 2 plus 3 kali min 1 min 3 ya. Nah, berarti min 1 per 2 dikurangi 3 min 1 berarti sama dengan, ya udah, berarti karena ini sama aja dengan F min 1 ya. Berarti kan ini sama dengan F min 1 itu sama dengan 1, berarti A-nya ya. A-nya itu sama dengan berapa? A-nya ya sama dengan 1. Ini sesimpel ini sebenarnya. Kalau kita gunakan konsep inverse. Tapi kalau mau pakai cara panjang ya, kalian bisa mencari pertama ya. Kalian cari fx-nya dulu ya, dari yang ini. Terus kemudian kalian cari f inverse x. Ya, nanti kalian bisa dapatkan nilai A-nya ke sini ya. Oke, itu dulu.